Ya, teman-teman itu, saya mau Raffi pertama. Cuma kalau saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil eh, UAS proyek interaksi manusia dan komputer. Misalnya, topik pembahasan pada kali ini adalah pertama, memang moderate usability testing dan protokol. Yang kedua ada wawancara. Ketiga ada usability nasional berdasarkan ISO 9241 11 untuk mengukur effectiveness test compression dan error rate, lalu efisiensi atau time complete rate, terus ada satisfaction dengan SUS atau sistem usability scale. Nah, yang pertama adalah format moderate usability testing dengan tim protokol. Jadi apa sih nama moderate usability testing dengan tim protokol? Itu adalah metode di mana pengguna berinteraksi dengan antar muka dari jauh. Sementara moderator memandu mereka secara online, pengguna diminta untuk mengungkapkan pikiran mereka secara verbal saat menyelesaikan task atau tugas, membantu penguji memahami interaksi dan masalah yang dihadapi. Metode ini memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna dan membantu memperbaiki desain yang terbuka dalam studi interaksi manusia dan komputer. Jadi metode ini tuh sangat penting karena memungkinkan kami atau tim usability testing untuk mengamati user secara langsung. Saat mereka menggunakan prototipe kami di metode ini, user kami instruksikan untuk mengungkapkan pemikiran mereka secara langsung, mencoba prototipe. eh, Hal ini memberikan wawasan langsung tentang persepsi, pemahaman, kesulitan, dan preferensi user selama penggunaan prototipe. Metode ini juga membuat kami mengidentifikasi masalah yang dihadapi user dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana prototipe kami dapat ditingkatkan atau diperbaiki untuk digunakan oleh user. Oke. Nah, berikut beberapa screenshot dari hasil prototipe yang kami presentasikan kepada user atau pengguna. Ini hanya beberapa doang, dan ada lagi uh, di Figma yang sudah kami buat. Lanjut, di sini ada wawancara. Nah, metode ini sangat penting. Metode ini penting untuk memahami pengalaman, persepsi, kebutuhan, dan preferensi user secara mendalam. Melalui wawancara usability testing dapat memperoleh informasi yang lebih dalam tentang pengalaman dan sudut pandang user. Wawancara dapat membantu menggali masalah yang tidak terdeteksi secara langsung selama pengujian atau evaluasi lagi. Kita memberikan pemahaman tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persepsi dan preferensi user. Metode wawancara ini juga memungkinkan tim usability testing untuk mengajukan pertanyaan yang terperinci dan menggali tanggapan user. Nah, berikut hasil interview yang sudah kami lakukan, interview resultnya pada partisipan Mas Diki dan Kak Iyu. Nah, di sini Mas Diki mempermasalahkan fitur at customer, action customer, dan delay customer. Nah, pertama customer adalah ukuran font yang kurang besar, ukuran hanya besar supaya ukuran harus besar supaya lebih aware. Simpelnya di sini adalah besarnya button dan font mempengaruhi awareness user dalam mengerjakan task. Nah, pada action customer ditambahkan lagi logo mata untuk viewer supaya lebih lengkap dan lebih jelas. Nah, contohnya adalah logo mata sebagai perlambangan view sudah menjadi hal yang penting dalam aplikasi ERP. Lalu ada delete customer, sistem delete kalau dihapus satu row langsung ke isi code. Nah, kesimpulannya adalah realistik sistem dalam pembuatan UX design dibutuhkan agar user dengan mudah paham. Nah, partisipan kedua ada Kalia, ini lumayan banyak. Ada fiturnya ada edit customer, this customer, delete customer. Oke, kita masih waktu, langsung saja ke usability.
measurement berdasarkan ISO 9241 strip 11. Jadi efektivitas atau keefektifan metode ini membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi user saat menggunakan prototipe serta memberikan wawasan tentang kemampuan prototipe dalam mencapai tujuan user. Yang itu ada efisiensi atau koefisien. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana prototipe dapat dioptimalkan untuk mengurangi waktu yang diperlukan oleh user, satisfaction, lalu selanjutnya ada satisfaction dengan usability. Metode ini membantu dalam meningkatkan kualitas pengalaman user dan memberikan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi user. Lanjut, buku hasil dari skenario yang kita terus user feedbacknya ada, tapi resultnya juga ada. Terus lanjut. Nah, ini adalah yang pertama adalah pengukuran keberhasilan. Dari ini adalah itu untuk menghitung jumlah kesalahan dalam berinteraksi dengan sistem. Nah, jadi yang pertama ini adalah kita yang Mas Vicky apa namanya merasa kurang dalam fitur aplikasinya adalah customer action kalau kedua sebelumnya. Jadi customernya kurang besar dan menyebabkan kurang aware. Sehingga maunya ada dua. Mungkin severity-nya bisa dengar usability ke akhir karena dua masih dia. Jadi kalau udah empat itu udah empat. Yang kedua direction kurang simbol maka akan lebih detail. Di sini maunya satu, sepertinya cantik, ramping kami. Jadi kayak perindahan dalam apa namanya desain. Nah terus ada task complete. Task complete ini adalah pengukuran keberhasilan untuk menghitung jumlah kesalahan dalam berinteraksi dengan sistem. Nah di sini ada task 1, task 3 yang berisi 100, 100, 50, 100, 100. Apa sih itu? Nah, jadi 100 ini menandakan user dapat memecahkan task secara langsung tanpa kendala. Nah, 50 ini berarti waktu yang digunakan untuk memahami aplikasi ini eh, yang sedang diuji juga karena jadi eh, sebenarnya adalah 100 untuk task yang langsung sukses, terus 50 ini untuk yang tidak langsung sukses, dan 0 itu untuk give up ya, kayak menyerah gitu karena nggak ngerti dan nggak bisa. Nah, untuk penilaian usability measurement untuk mencari persamaan itu dapat dengan cara jadi di sini itu kan misalkan tak satu 100 misalkan, jadi cara menghitungnya itu adalah 100 ditambah 50 terus dibagi dua, karena ini ada dua, nah sedikit dan Mbak Yanda, Yenanda, lalu dikalikan 100%, yaitu dengan hasil 75%. Terus task kedua ada hampir sama rumusnya seperti yang tadi, yaitu 100 itu ada task satu, yaitu 100 dibagi dua, ini 5%. Sudah yang di bawahnya 100 itu juga yang terakhir
Ini cara kerjanya. Ya, teroret. Nah, teroret ini, teroret ini adalah untuk menutup masalah. Nah, jadi di sini dengan nilai 0,5, 0,0. Nah, dari part 1, 2, 3 ini apa sih namanya gitu? Eh, Nilainya ada satu, artinya adalah gagal atau menyerah, give up. 0,5 seperti ada yang di sini, itu ada masalah yang ditemukan dari human error atau sistem, dari sistemnya. Yang terakhir adalah nol. Nol ini adalah tas yang tidak ada masalah. Nah, karena di sini ada 0,5 ya, jadi cara perhitungannya adalah seperti 0,5 dibagi 2 kali 1%. Jadi dihitung 0,5 jadi dia berarti jawabannya adalah 0,25, atau bisa dihitung kalau sangat bawah dari 2%. Ini untuk perhitungan orang. Yang terakhir ada, yang terakhir ada efisiensi. Jadi efisiensi ini adalah efisiensi ini kunci. Sepertinya tidak ada perhitungannya, jadi kita cuma bisa menganalisis dari waktunya, karena di sini ada waktu-waktunya. Jadi yang paling cepat itu ada di tas 3 titik, itu di uh, data customer seperti itu. Terus ada di cut ender itu tas 1 nanti 15. Nah, itu cuma mungkin hasil analisisnya bisa di sini gitu. Berarti, oh ya, tadi ada satisfaction dengan SUS atau sistem usability setelah, itu tim kami belum melakukannya. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya. Jadi ada satisfaction. Satisfaction adalah apa dengan SUS, sistem usability scale adalah metode pengukuran kepuasan pengguna terhadap suatu sistem melalui kuesioner 10 pertanyaan yang dinilai dengan skala 1 sampai 5. Nah, skor dari kuesioner ini diolah menjadi skor keseluruhan antara 0 hingga 100, yang mencerminkan tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Kesimpulannya adalah, jadi secara keseluruhan, metode remote moderate usability testing dengan tim atau protokol, lalu wawancara dan pengukuran usability test usability berdasarkan ISO 9241 strip 11 sangat penting dalam mengidentifikasi masalah, memahami pengalaman user, dan menghasilkan perbaikan yang diperlukan untuk prototipe agar lebih baik dan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi dari user itu sendiri. Mungkin sekian, mungkin dari YouTube ini yang saya berikan pada PPT yang saya berikan.